Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu ta'ala fa inna fi hadzal yawm insyaallah sanatanawal syarhan lil waraqat fi usulil fiqh li fadilatis Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Wa nahnu al-an fi al-istitsna wa huwa asyatus tsani min syurutil istitsna. Kita sedang berada di pembahasan tentang al-istitsna. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan apa pengertian dari al-istitsna. Bahwasanya al-istitsna itu merupakan salah satu dari al-mukhassis. Ya, kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya al-mukhassis ya itu ada dua, muttasil dan munfasil. Sekarang kita sedang di yang muttasil. Yang muttasil itu ada tiga, ya, al-istitsna, asyarat, dan al-muqayyad bis-sifah. Nah, sekarang kita di bagian pertamanya yaitu al-istitsna. Jadi kita masih membahas tentang ma huwa al-istitsna wa ma hiya syurutuhu. Baik. Setelah kita tahu pengertian istitsna itu apa secara bahasa, secara istilah, nah, kemudian kita masuk ke syarat-syarat istitsna. Kita katakan di pertemuan pertama syarat istitsna adalah an yabqa minal mustasna minhu syai'. Ada sisanya dari mustasna minhunya. Masih ada sisanya. Misal contohnya lahu alayya asyratu illa khamsah. Ya, asyratun illa khamsah. Masih ada sisanya 5. Ini syarat yang pertama. Maka sekarang syarat yang kedua adalah an yakuna muttasilan bil kalam. Harus dia nyambung dengan kalam. Nyambung dengan pembicaraan. Tidak boleh dipotong. Ya, tidak boleh dipotong. Itu syarat yang kedua. Baik, kita baca apa perkataan penulis di sini. Asyartu tsani min syurutil istitsna an yakuna muttasilan bil kalami imma haqiqatan au hukman. Entah nyambungnya itu secara hakikoh, secara lafaz bisa kita lihat, atau secara hukum, ya, bisa dipahami dari konteks maksudnya. Fal awal an yakuna al mustasna iqbal mustasna minhu mubasyaratan. Fal awal, al awal di sini maksudnya hakikoh, ya, hakikotan itu maksudnya. Ya. Jadi kalau muttasil hakikotan itu maksudnya apa? An yakunal mustasna iqbal mustasna minhu. Mustasnanya itu langsung datang ba'da al mustasna minhu. Iqbal bimana ba'da mubasyarah. Ya, kalau ba'da itu terkadang mubasyarah, kadang ghair mubasyarah. Tapi kalau iqba itu labudda bil mubasyarah. Iqbal mustasna minhu mubasyaratan bi an yakula masalan u'tiku abidi illa sa'idan. U'tiku abidi. Saya membebaskan budak saya kecuali Sa'id. Nah, di sini Sa'id sebagai mustasna datang iqbal mustasna minhu, langsung datang setelah mustasna minhunya. Mustasna minhunya di sini adalah abidi. Ya, ini mustasna minhunya. Nah, maka kata Sa'id mustasna langsung datang dalam satu kalimat gitu. Tidak terputus. Wasani, kemudian kalau yang kedua, muttasilan hukman, itu maksudnya apa? Muttasil secara hukum. An yahsula fasilun. Ada di situ fasil, pemisah, yang sifatnya ittirori. Sifatnya sifatnya darurat. Ya. Fasil ittirori itu artinya pemisah yang sifatnya darurat, tidak sengaja begitu. Bukan, tidak dimaksudkan untuk memisah. Apa contohnya fasil ittirori itu? Kal itos was su'al. Contohnya bersin atau batuk. Ya, misalkan dia mengatakan u'tiku abidi illa kemudian dia batuk. Lanjutkan lagi illa sa'idan. Nah, itu tetap dihukumi muttasil, tapi muttasil hukman. Ya, fayuhkamu lahu bil ittisal wa yasihu al-istitsna. Syaratnya dia diputus oleh al-itos, bersin, atau dengan as-su'al, dengan batuk. Jadi dua pemisah ini. Wa ala hada fa in hasala bainahuma fasilun min sukutin aw kalamin batala istisna'u indal jumhur.
Bagaimana kalau pemisahnya itu berbentuk diam saja, nggak ngomong apa-apa, ya, atau dipotongnya dengan kalam yang lain, ya, dipotong dengan kalam yang lain yang bukan dari pembahasan ini. Misalkan dia mengatakan tiku abidi, kemudian dia ngobrol dengan tema yang lain, kemudian setelah ngobrol itu dia lanjutkan lagi perkataan yang pertama, illa sa'idan. Maka yang seperti ini batala indal jumhur. Nah, menurut jumhur yang seperti ini batal istisnanya, tidak dihitung istisna. Atau dia diam, misalkan dia mengatakan u'tiku abidi, kemudian dia diam 1 menit, ya, baru dilanjutkan illa sa'idan, maka yang seperti itu juga tidak dianggap istisna indal jumhur. Wakila yasihu ma'as sukuti awil fasil idza kana al-kalamu wahidan. Wakila, perhatikan kalau ada kata wakila, ini berarti pendapat selanjutnya. Kalau yang pertama tadi pendapat jumhur. Nanti kalau antum meringkas bisa antum tulis 2 pendapat di sini dalam masalah apa? Dalam masalah boleh apa tidak istisna itu dipotong dengan adanya pemisah. Boleh enggak? Berarti ada 2 perkataan di situ. Pertama, perkataan jumhur mengatakan tidak sah istisnanya. Perkataan yang kedua mengatakan sah istisnanya, ya, disertai dengan diam. Kalau diam kemudian ada pemisah itu sah istisnanya. Idza kanal kalamu wahidan. Kalau perkataannya itu masih satu jenis, masih satu tema yang dibahas begitu. U'tiku abidi, kemudian dia diam 1 menit 2 menit, kemudian dilanjutkan lagi illa sa'idan. Menurut pendapat yang kedua ini itu boleh. Ya. Apa dalil mereka? Wastadalla haula bihadits Ibnu Abbas. Mereka berdalil dengan hadisnya Ibnu Abbas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathi Makkah, ketika hari Fathu Makkah Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal balada," sungguhnya negeri ini, Makkah maksudnya, "harramahullahu yauma khalqis samawati wal ard." Allah telah mengharamkannya, mensucikan negeri ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Ya, yu'dad itu artinya ditebang. Syauquhu, syauq itu artinya sebenarnya duri, maksudnya pohon-pohon yang berduri di Mekah itu tidak boleh ditebang. Wala yuhtalla khalahu, tidak boleh dicabut rumput-rumputnya. Ya, hatta rumput saja tidak boleh dicabut. Ya, kalau di Makkah, makanya dinamakan tanah haram. Diharamkan kita untuk melakukan hal-hal yang di negeri lain diperbolehkan. Menebang pohon sebagainya itu tidak diperbolehkan di Makkah. Faqala Al-Abbas, maka kemudian Al-Abbas, ya, bapaknya Ibnu Abbas, ya. Ya Rasulullah, illal izkhir, ya. Al-Abbas ini kemungkinan maksudnya bapaknya atau Ibnu Abbasnya sendiri di sini. Illal izkhir, ya. Ini qiraat yang masyhur itu izkhir, ya, walaupun ditulis di sini uzhur, tapi qiraat yang masyhur itu dalam kitab-kitab izkhir. Kecuali izhir. Jadi Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, kecuali izhir. Ya. Fa innahu lakinuhum wa buyutuhum. Karena izhir itu, apa itu izhir? Izhir itu rumput yang wangi. Kalau bahasa kita itu serai. Ya. Antum pasti sering masak tahu ya serai ya, yang wangi itu. Nah, itu yang dimaksud dengan izhir di sini. Ya, kecuali al-izhir, fa innahu lakinuhum, karena izhir itu dipakai oleh penduduk Mekah untuk lakin itu untuk mayit, ya, untuk memandikan mayit sebagai campuran, ya. Sebagaimana dalam hadis ada salah seorang sahabat, siapa lupa, sahabat itu Mus'ab, ya, yang wafat di medan perang, kemudian kain kafannya tidak muat, ya, ditutup bagian kepala, kakinya kelihatan, ditutup bagian kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya sebagiannya ditutupi pakai izhir, kata dalam hadis yang lain. Ya, karena biasanya digunakan untuk menutupi mayat agar tetap wangi atau untuk memandikannya. Wa buyutuhum, mereka juga gunakan untuk membuat rumah. Ya, karena dia seperti jerami, dia digunakan juga untuk membuat atap begitu. Jadi kalau izhir boleh, kata Al-Abbas. Ya, maka Nabi SAW illal izhir, mengatakan kecuali izhir. Jadi ya, Al-Abbas tadi bertanya, kalau izhir bagaimana ya Rasulullah? Kalau daun serai itu boleh enggak? Karena dia termasuk rumput-rumput juga kan. Maka Nabi mengatakan kecuali izhir. Ya, izhir itu diperbolehkan untuk dicabut. Ya, berarti di sini ada fasil, di situ ada pemisah. Nabi diam, ya, diam. Kemudian Ibnu Abbas bertanya,
Ya, wa hadza qaulun wajih. Ini perkataan yang wajih. Ini perkataan yang dirajihkan oleh pensyarah di sini. Liquwati dalilihi kama tara, karena kuatnya dalil yang ada di sini sebagaimana kita lihat. Ya, kuat dalil ini menurut pensyarah di sini. Maka berarti pensyarah di sini memegang pendapat yang kedua, bahwasanya istisna itu tetap sah meskipun ada pemisah berupa diam atau pemisah yang lain yang sifatnya darurah seperti batuk atau bersin. Baik, itu dia. Kemudian pembahasan selanjutnya, hal yajuzu taqdimul mustasna alal mustasna minhu. Ini pembahasan nahwiyah sebenarnya ya. Ini masuk ke pembahasan nahwu. Kalau antum pernah belajar istisna dalam ilmu nahwu, maka ini akan lebih mudah antum pahami. Apakah boleh mengedepankan mustasna alal mustasna minhu? Ya, seharusnya kan mustasna itu paling belakang ya. Mustasna itu paling belakang seharusnya. Misalkan kita mengatakan tadi di contoh sebelumnya, A'tiku abidi illa sa'idan. Sa'idan ini kan mustasna. Tapi boleh ternyata kita mengedepankan mustasna itu di depan. Ya, illa sa'idan u'tiku abidi. Boleh ternyata seperti itu. Ya. Mustasnanya dikedepankan. Baik, kita lihat perinciannya. Liwuku'ihi fi kalamil Arab. Kenapa diperbolehkan? Al-Imam Al-Juwayni mengatakan yajuz, boleh. Kenapa? Liwuku'ihi fi kalamil Arab. Karena ada terjadi di dalam perkataan orang Arab. Ya, usul fikih itu salah satu istimdadnya. Istimdad itu dari mana dia bersumber? Ya, salah satunya adalah ilmu lughah, bahasa. Maka bagaimana bahasa orang Arab seperti itu terkadang kita gunakan dalam dalam menghukumi masalah-masalah dalam usul fikih. Ya, apalagi sekarang ini kita lagi di pembahasan al-khas ya kan? Al-khas, at-takhsis. Al-khas ini kan diantara dilalat al-alfaz. Dilalat al-alfaz ya kita berpatokannya pada kalam al-Arab. Wa gharadul musannifi bayan annahu la yushtaratu fi sihhatil istisna ta'khirul mustasna 'anil mustasna minhu fil lafzi. Apa tujuan penulis menyampaikan kalimat wa yajuzu taqdimul mustasna 'alal mustasna minhu? Tujuannya gharad artinya ghayah ya, tujuan. Tujuan dari Al-Imam Al-Juwayni di sini adalah untuk menjelaskan bahwasanya tidak menjadi syarat sahnya istisna dengan mengakhirkan mustasna dari mustasna minhunya. Nggak harus gitu maksudnya. Nggak wajib mustasna itu ada di paling belakang. Bal yajuzu taqdimuhu. Bahkan boleh kita kedepankan. Wa huwa qaulul jumhur. Ini pendapat jumhur. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, inni wallahi, sungguhnya aku, kata Rasulullah, wallahi insyaallahu la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa kafartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Ini lafaz Bukhari Muslim. Inni wallahi, kata Nabi, sungguhnya aku demi Allah, insyaallah, jika Allah berkehendak, la ahlifu ala yaminin, tidaklah aku bersumpah atas suatu yamin, yamin itu artinya sumpah juga, sama dengan al-halaf. Fa'ara ghairaha khairan minha. Kemudian aku melihat ada yang lain, yang lebih baik dari sumpahku tersebut. Misalkan dia bersumpah untuk tidak makan roti. Misalkan. Tapi kemudian dia melihat bahwasanya ada yang lebih baik dari sumpahnya tersebut. Akhirnya dia langgar sumpah tersebut. Ya. Jadi diperbolehkan. Illa kafartu an yamin. Ya kan? Tapi dengan syarat harus bayar kafarah. Jadi Nabi kalau sudah bersumpah dengan sesuatu, kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari sumpah tersebut, dibatalkan sumpahnya sama Nabi, kemudian dia bayar kafarah, bayar denda. Ya. Kalau tidak salah dalam hadis ini kisah tentang al-Asy'ariyin. Ya. Orang-orang al-Asy'ariyin datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang membagi unta sedekah. Orang-orang al-Asy'ariyin mendatangi Nabi, dan Nabi waktu itu dalam kondisi sibuk, ya, dalam riwah lah istilahnya, banyak urusan. Orang-orang Asy'ariyin mendatangi Nabi, mereka minta bagian dari unta sedekah untuk menjadi tunggangan mereka. Ya, karena beberapa hari nanti setelahnya mereka akan pergi berperang. Jadi mereka ingin ikut berperang, minta kepada Nabi unta sedekah untuk dijadikan tunggangan besok pergi berperang. Maka Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak akan memberikan kalian
bagian dari unta sedekah ini, bagian dari unta sedekah ini. Karena ini sudah pas gitu. Nggak ada bagian lagi begitu. Itu kata Nabi kepada orang-orang Al-Asy'ariyin ini. Kemudian pergilah orang-orang Asy'ariyin tersebut. Berapa saat kemudian Nabi memanggil orang-orang Asy'ariyin tersebut, bertanya kepada para sahabat yang lain, mana orang Asy'ariyin tadi? Mana orang Asy'ariyin tadi? Nabi ulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian datanglah orang-orang Asy'ariyin itu lagi. Nah, Nabi mengatakan, ambil unta ini dan unta ini katanya. Nabi berikan mereka 8 kalau tidak salah sampai 10 unta. Riwayat yang lain mengatakan sampai 100 unta. 100 unta yang paling baik Nabi pilihkan buat mereka. Kemudian orang-orang Asy'ari ini pergi. Di antara mereka ada yang berkata, kayaknya Nabi lupa dengan sumpahnya. Di awal Nabi bersumpah tidak akan memberikan kita unta sedekah, tapi sekarang malah diberikan. Kemungkinan beliau lupa. Maka kita harus kembali kepada Nabi, kalau tidak, enggak berkah unta kita nanti. Kembalilah mereka, bentuk kehati-hatian mereka terhadap harta yang haram. Kembali mereka menemui Nabi mengatakan, maka Nabi mengatakan, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin. Kemudian Nabi mengatakan ucapan ini. Jadi wahai orang-orang Asy'ariyin, sesungguhnya aku memang bersumpah tadi itu, tapi kalau aku melihat ada yang lebih baik dari sumpah tersebut, yaitu memberikan kalian unta sedekah, maka aku batalkan sumpah tersebut dan aku membayar kafaroh. Apa kafaroh al-yamin? Kafaroh al-yamin itu sebagaimana di surat Al-Maidah ya. Apa dikatakan di surat Al-Maidah? La junaha apa dikatakan tentang intinya di situ la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafarah dari yamin itu melanggar sumpah adalah membayar dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin ya. Au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian. Kalau tidak mampu dengan kiswah, dengan memberikan mereka baju. Kalau tidak mampu membeli baju, maka fasiyamu salah satu ayam, berpuasa 3 hari. Makanya seperti ini. Ini pembahasan di wajib mukhayyar kemarin ya. Jadi ada pilihan di situ untuk membayar kafarah dengan 3 cara tersebut. Baik. Apa syahidnya di sini? Syahidnya di sini wa hakadha yumasilu ba'dul usuliyin. Dalilnya di sini kenapa dikedepankan apa namanya? Al-halafnya ya. Bal yajuzu taqdimuhu wa huwa qaulul jumhur wa hakadha yumasilu ba'dul usuliyin wa laysa fi istisna' bil ma'na al mutaqaddim wa la'allahu mabniun 'ala al-qaul bi anna al-ishtirat bil masyi'ah wa istisna' fi kalamin nabi was sahabah wa laysa istisna' fil urfi an-nahwi. Jadi Al-Jumhur kenapa mengatakan boleh mengedepankan mustasna dari mustasna minhu? Karena dalilnya hadis ini. Bahwasanya di sini Nabi mengedepankan mustasnanya. Apa yang dikedepankan mustasna di situ? Pemberian unta. Ya, pemberian untanya kan belakangan. Padahal Nabi sudah bersumpah di awal. Ya, itu maksudnya. Wa hadza huwa qaul ini dalil dari jumhur. Wa huwa istisna'u fi kalamin Nabi was sahabah wa laysa istisna' fil urfi an-nahwi. Maka di sini yang jadi patokan adalah istisna dalam perkataan al-kalam. Patokannya kepada kalamun Nabi. Patokannya kepada mafhumul kalam. Apa yang dipahami dari perkataan Nabi atau perkataan para sahabat. Akan tetapi bukan istisna dalam istilah nahu. Ya, bukan itu yang dimaksud di sini. Walaupun mirip dengan pembahasan nahu ya, tapi kalau pembahasan nahu beda lagi istisna yang dimaksud. Waqad bawwabal Bukhari rahimahullah fi sahihi fi kitabil aimani wan nudzur, dalam kitab Al-Aiman tentang sumpah dan nazar di kitab Sahih Bukhari, faqala babul istisna fil aiman. Di dalam bab tersebut Imam Bukhari menyebutkan hadis ini sebagai dalil atas bolehnya memperkecualikan sumpah. Tsumma awrada hadzal hadis fal istisna'u indal fuqaha a'am. Maka istisna itu lebih umum menurut para ahli fikih. Wa minhu laka hadzal manzil wa li hadzal ghurfa. Misalkan dia mengatakan laka hadzal manzil. Ya, buatmu rumah ini, wali hadzal ghurfa, akan tapi buatku kamar ini. Bukannya rumah, kamar itu bagian dari rumah. Ya, bukannya kamar itu bagian dari rumah. Ya, itu kalau menurut
Al-fuqaha satu dia. Laka hadzal manzil, berarti semua rumah itu buat antum. Itu menurut al-fuqaha, tapi menurut usuliyin enggak terperinci. Laka hadzal manzil wali hadzal ghurfah. Al-ghurfah syai' wal manzil syai'un akhar. Dan al-ghurfah illa al-ghurfah ada huwa li. Wal baqi minal manzil huwa laka. Taib. Jadi kesimpulannya boleh kita mengedepankan mustasna atas mustasna minhunya. Taib. Kemudian selanjutnya tadi sudah pembahasan nahwiyah ya. Qauluhu wa yajuzul istisna minal jinsi wa min ghairihi. Pembahasan selanjutnya adalah bolehnya kita beristisna dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain. Al-istisna minal jins wal istisna al-muttasil. Istisna yang berasal dari satu jenis itu adalah istisna yang muttasil, yang nyambung. Contohnya qamal qaumu illa zaidan. Al-qaum itu berdiri kecuali si Zaid. Berarti Zaid ini adalah satu jenis dengan al-qaum. Wa huwa minal mukhassisat wal istisna min ghairil jins wal munqati. Tapi kalau istisna beda jenis itu bukan dinamakan istisna muttasil, dia istisna munqati. Tapi sah, ya. Tetap dinamakan istisna, cuman beda jenis, dia istisna munqati namanya. Contohnya ja'al qaumu illa farasan. Ja'al qaum illa farasan. Telah datang seluruh kaum kecuali seekor kuda. Kuda ini kan bukan bagian dari kaum, yang namanya kaum itu manusia. Nah, maka di sini ini sah istisnanya, hanya saja ini namanya istisna munqati. Walahu alayya alfu dinar illa thawban. Ya, atau contoh yang kedua, lahu alayya, dia punya utang kepada saya 1000 dinar illa thawban, kecuali satu baju. Ya, kecuali satu baju, berarti baju enggak termasuk dalam utangnya. Ya, berarti di sini sah apa tidak istisnanya? Sah istisnanya. Dan dia dinamakan istisna al-munqati. Wa tasqutu qimatus thawbi minal alaf. Maka di contoh tadi ya, dia punya utang kepada saya 1000 dinar kecuali satu baju, maksudnya seharga satu baju. Misalkan harga satu baju 5 dirham, berarti 1000 dirham kurangi 5 dirham, segitulah jumlah hutangnya. Wa tasqutu qimatus thawb minal alaf 'alal qawli bi sihhatil istisna al-munqati. Maka gugurlah harga satu baju dari 1000 dinar tadi menurut perkataan yang mengatakan bolehnya istisna munqati. Wa wajhu istirat qaunil mustasna min jinsil mustasna minhu. Kenapa harus disyaratkan istisna itu satu dari jenis yang sama dengan mustasna minhunya? Ya. Ini menurut pendapat yang mengatakan harus dari satu jenis. Berarti pendapat ada yang mengatakan istisna itu harus muttasil, enggak boleh munqati. Ya. Ini pendapat yang kedua. Anal istisna ikhraj ba'du ma dakhala fil mustasna minhu. Karena yang dimaksud dengan istisna itu adalah kita mengeluarkan sebagian, ya. Perhatikan kata sebagian. Sebagian sesuatu yang masuk ke dalam mustasna minhu. Wa ghairul jinsi lam yadkhul hatta yahtaju ila ikhraj. Dan yang bukan sejenis dengan mustasna minhu itu kan enggak masuk dalam penyebutan. Jadi tidak perlu untuk dikeluarkan. Bagaimana kita mengeluarkan sesuatu yang tidak masuk? Ya, contohnya tadi ja'al qaumu illa farasan. Faras, ya, faras ini kan bukan bukan bagian dari al-qaum, tidak satu jenis dia. Dan pengertian istisna itu kita mengeluarkan sebagian dari al-qaum. Berarti al-faras bukan bagian dari al-qaum, tidak perlu kita keluarkan karena memang dia tidak masuk. Ya. Wala khilafa fi jawazil istisna minal jins, ya. Wala khilafa fi jawazil istisna minal jins, dan tidak ada khilaf dalam bolehnya istisna dengan jins. Yang jadi khilaf itu adalah min ghairil jins. Jadi kalau min ghairil jins itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dan di sini tidak diperincikan sama pensyarah di sini apa pendapat masing-masing perkataan atau apa dalilnya, tidak disebutkan di sini, hanya disebutkan secara sekilas saja bahwasanya al-istisna min ghairil jins fihi qaulan. Ya, al-qaul bil jawaz wal qaul bil mana'. Wa amma min ghairi jinsihi fa aktsarul usuliyyin ala jawazihi. Ini dia lanjutannya, bahwasanya kalau tidak dari satu jenis yang sama,
Ya. Mayoritas al-usuliyin mengatakan boleh. Ini pendapat jumhur berarti. Ya, kalau bukan dari satu jenis. Berarti ada yang menyelisih pendapat jumhur ini yang mengatakan tidak boleh sebagaimana dikatakan tadi alal qaul bi sihhatil istisnal munqati. Liwurudihi fil Qur'anil Karim wa fi kalamil Arab. Oh, ini dia dalilnya sekarang ya. Yang tadi perinci sama penulis di sini. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya, dalilnya adalah di surat An-Nisa ini. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijarah, kecuali dengan bentuk tijarah. Ini mustasnanya. Mana mustasna minhunya? Al-aqlu al-amwal. Al-aqlu al-amwal bil batil. Aklul amwal bil batil. Memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Tijarah termasuk memakan harta dengan batil apa tidak? Tidak. Ya, berarti dia berbeda jenis di sini. Akan tetapi ada ayat di dalam Al-Quran. Oh, berarti boleh kita istisna min ghairil jins. Dalil selanjutnya, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Ya. Penduduk surga itu nanti mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia. Ya, kecuali salama, perkataan yang selamat, perkataan yang baik. Perkataan yang baik dengan perkataan yang sia-sia itu kan berbeda jenis, positif negatif gitu kan, hitam putih. Akan tetapi ada dalam Al-Quran. Ya, itu dia. Berarti boleh istisna min ghairil jins. Wa baldatin laisa biha anisu illa li'afiru wa illa al-aisu. Wal li'afir huwa aulad baqral wahsh wal ais wal ibil biyad yukhalitu bayaduha syai'un minasyaqrah wa laysa wahidun minha min jinsil anis. Ya, di sini wa baldatin laisa biha anisu. Suatu negeri yang tidak ada teman di situ kecuali al-ya'afir. Ya'afir itu anak-anak sapi yang liar, sapi yang tidak diternak dan anak-anaknya. Wa illal ais. Al-ais itu unta, anak dari bukan anak unta ya, unta tapi yang warna putihnya lebih dominan. Ya. Jadi di sini tadi dikatakan ini apa al-ya'afir? Al-ya'afir itu sapi ya. Kemudian al-ais itu tadi unta. Sapi dan unta. Ya. Walaysa wahidan minha min jinsil anis. Sapi dan unta mungkin ada kesamaan sama-sama hewan, tapi anis mustasnanya adalah mustasna minhunya adalah anis. Anis artinya sahabat. Ya. Bersahabat. Sahabat itu kan manusia. Ya, orang yang kita beri gelar sahabat itu manusia. Ya, nggak bisa benda mati atau hewan. Ya, itu anis. Al-ya'afir dan al-ais itu kan hewan. Jadi dia beda jenis. Ya kan, tetapi ada dalam syair ini. Ya. Syairnya siapa ini? Hadzal bait Amir bin al-Harits. Ya, Jiran al-Laut. Taib. Wal qaulu bil jawaz huwa sahih. Ini dia kesimpulannya bahwasanya ini pendapat yang dipegang oleh pensyarah di sini adalah yang mengatakan al-jawaz. Li quwwati ma'khadhihi, karena kuatnya dalilnya. Ma'khadh artinya sumber dalil maksudnya. Wa huwa qaulu aktsar Syafi'iyah. Karena kuat dalilnya, dalil surat An-Nisa sama surat Maryam tadi. Ya. Surat An-Nisa dan surat Maryam dan dalilnya sharih di situ, jelas. Wa huwa qaul aktsar asy-Syafi'iyah. Ini perkataan mayoritas Syafi'iyah wal Malikiyah wa ba'dal Hanabilah wa amma sahih min riwayatain 'anil Imam Ahmad wa huwal qaulu bil mana'. Adapun kalau dalam Hanabilah ya, sebagian Hanabilah mengatakan al-jawaz. Akan tetapi yang sahih dari dua riwayat Imam Ahmad adalah al-mana'. Ya, kalau Imam Ahmad sendiri mengatakan al-mana'. Jadi berbeda antara pendapat Imam Ahmad dengan pendapat Hanabilah ya. Beda. Pendapat Imam Ahmad terkadang menyelisih pendapat Hanabilah, begitu sebaliknya. Pendapat Hanabilah terkadang menyelisih pendapat Imam Ahmad, Imam mazhabnya sendiri. Ya, terkadang banyak terjadi seperti itu. Waqtarahul Ghazali, ini yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab apa? Al-Manhul dan kitab Al-Manhul saja. Kemudian waqala Al-Amidi ya, salah seorang al-usuli mengatakan wa mana aminhu al-aktsarun. Mayoritasnya Hambali mengatakan al-mana'. Berarti perkataan ini dipegang oleh Syafi'i, Maliki dan sebagian kecil dari Hambali. Karena mayoritas Hambali mengatakan al-mana', laisal jawaz.
Wa ala hadza faqauluhu lahu alayya alfu dinar illa thawban alal qawli bil jawaz tasqutu qimatus thawbi minal alif. Apa sih pentingnya kita memahami perbedaan pendapat ini? Apa pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat ini? Pengaruhnya ada pada hukum fikih. Misalkan ketika kita mengatakan dia punya utang kepada saya 1000 dinar kecuali satu baju. Alal qauli bil jawaz, kalau antum mengatakan boleh istisna min ghairil jins, maka tasqutu qimatas thawb minal alaf. Maka antum, dia punya utang kepada antum adalah seharga 1000 dinar dikurangi harga satu baju. Katakanlah harga satu baju tadi 1 dinar misalkan. Berarti dia membayar 999 dinar. Itu dia. Kalau antum mengatakan al-jawaz. Berarti kalau ada yang mengatakan kalimat begini, menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya, karena ini adalah pendapat Syafi'i yang mengatakan jawaz, dia harus membayar 999 dinar. Ya, kama taqaddam. Wa 'alal qaul bi adami sihhatil istithna al-munqati yakunu qawluhu illa thawban lagwan. Tetapi kalau dalam mazhab Hambali, sebagian mazhab Hambali mengatakan lahu alayya alfu dinar illa thawban, berarti dia tetap punya hutang 1000 dinar, wajib dia bayar 1000 dinar, nggak boleh dikurang 1 dinar pun. Ya. Karena menurut mereka al-istithna min ghairil jins ada la yasih, al-qaul bil mana'. Ya, jadi mereka mengatakan adam sihatul istithna al-munqati. Ya. Istisna al-munqati maksudnya istisna min ghairil jins di sini. Maka perkataan illa thawban lagwan, ya, lagwan itu maksudnya kalimat sia-sia, ya, tidak ada maknanya dalam kalimat lahu alai alfu dinar illa thawban. Illa thawban tidak dianggap menurut Hambali di sini. Berarti tetap hutangnya adalah 1000 dinar. Fatalzamuhu al-alfu kamilatan, maka wajib dia bayar 1000 dinar sempurna tanpa ada pengurangan. Ja'a fi mukhtasar al-Khiraqi wa man aqarra bi syai'in wastatna min ghairi jinsi kana istitna'uhu batilan. Dalam mukhtasar al-Khiraqi mengatakan wa man aqarra bi syai'in, barang siapa yang telah memutuskan sesuatu wastatna min ghairi jinsihi, kemudian dia kecualikan dari yang tidak sejenis dengan apa yang telah dia putuskan, kana istitna'uhu batilan, maka istisnanya itu batil. Berarti al-Khiraqi dalam mukhtasarnya memegang pendapat mengatakan al-mana'. Ya. Sedangkan al-Khiraqi ini salah satu dari ulama Hambali. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Fadhal. Sebelum kita lanjut ke asyarat. Gak ada Ustaz. Wadih insyaallah. Baik. Baik, jadi tadi al-Khiraqi, ya, penulis Mukhtasar al-Khiraqi, dia sepakat, ya, dari perkataan ini bisa kita simpulkan beliau mengatakan al-mana'. Jadi ada dua pendapat di sini, al-jawaz dan al-mana'. Al-jawaz ini mazhab jumhur, kemudian al-mana' ini siapa megang? Al-Hambali sebagiannya. Salah satunya adalah al-Khiraqi dan salah satu juga dari dua pendapat dari Imam Ahmad. Baik, kita masuk ke asyarat. Bahwasanya al-mukhassis al-muttasil yang kedua adalah asyarat. Pertama al-istisna, sekarang asyarat. Wasyartu yajuzu an yataqaddama 'alal masyrut. Syarat itu boleh dikedepankan dari masyrut yang disyaratkan. Nanti kan kita lihat contohnya. Hadza an-naw'u tsani minal mukhassis al-muttasil wa huwa asy-syart wal muradu bihi asy-syartu al-lughawi. Dimaksud dengan syarat di sini adalah asy-syartu al-lughawi wa huwa al-mukhassis lil umum. Ini dia bisa mengkhususkan sesuatu yang tadinya umum. Umum bisa dijadikan khusus dengan syarat lugawi. Wa amma syartu syar'i, adapun syarat secara syar'i, jadi bedakan antara asyartu al-lugawi secara bahasa dan asyartu asy-syar'i secara syariat. Alladzi yuzkaru fil ahkam al-wad'iyah, yang disebutkan dalam hukum wad'i. Kita sudah bahas di pembahasan setelah hukum taklifi, ya, setelah al-wajib, al-mandub, setelahnya. Kita juga udah bahas ada hukum wad'i, kan? Salah satu hukum wad'i adalah syarat. Ya, satu hukum wad'i adalah syarat. Contohnya misalkan isyarat dukhulil waqti lis-shalah. Syarat masuknya waktu untuk sahnya salat. Syarat sahnya salat itu adalah masuknya waktu salat.
Ya, maka bukan syarat yang seperti ini yang kita maksudkan. Ini pembahasan fikih masuknya gitu. Wasyartul akli, yaitu syarat harus berakal dalam ibadah-ibadah. Harus adanya akal. Berarti orang gila tidak sah gitu ibadahnya. Maka yang seperti ini bukan itu yang kita maksudkan. Ini adalah syarat dari segi syariat. Yang kita wahwa ma la yumkinul masyrut fil aql bidunihi kal hayah ya, lil ilmi fala takhsisa bihima. Maka kalau syarat al-aqli ini tidak bisa kita jadikan sebagai taksis. Nah, syarat itu sendiri pengertiannya di sini adalah ta'liqu syai'in bi syai'in bi'in asyartiyah au bi ihda akhawatiha. Ini dia pengertiannya. Pengertian syarat. Ini bisa antum tambahkan ke tulisan antum yang kemarin, tugas yang kemarin. Ta'liqu syai'in bi syai'in. Yang dimaksud dengan syarat adalah kita mentaklik sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita jadikan ada alaqah, ada ilaqah, ada hubungan. Ta'lik artinya menjadikan dia memiliki hubungan. Ada suatu benda, suatu hal A dan B. Benda A dan benda B kita jadikan dia memiliki hubungan dengan in asyartiyah. Ya, di sini in asyartiyah. Ini pembahasan lughah, pembahasan nahwu. In asyartiyah itu kan pembahasan nahwu ya. Kita belajar adawat syarat, ya. Ada fi'il syarat, jawab syarat dan seterusnya. Itu kan pembahasan nahwu. Au bi ihda akhawatiha, atau dengan akhawat in. In asyartiyah itu punya akhawat banyak. Bagaimana akhawat kana, inna dan seterusnya. Contohnya, in zurtani akramtuka. Jika engkau mengunjungiku, aku akan memuliakanmu. Berarti kalau tidak mengunjungi tidak akan dimuliakan. Nah, ini namanya asyarat. Berarti syaratnya apa di sini? Az-ziyarah, ya. Syarat dari al-ikram adalah adanya az-ziyarah, ya. Syaratnya az-ziyarah, kemudian masyrutnya al-ikram. Gitu maksudnya. Fafihi ta'liqul ikram biz-ziyarah. Maka di sini kita mentaklik ikram itu dengan ziyarah. Ada ikram, ada karena adanya ziyarah. Bagaimana kita mentakliknya? Kita menggunakan in asyartiyah di situ. Ya, fa in wujidatiz ziyarah wujidal ikram. Kalau kita dapati adanya ziyarah, maka adalah ikram, pemuliaan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada ziyarah, tidak ada ikram. Baik. Wasyartu al-mukhassis, itu pengertian dari asyarat dan contohnya tadi. Contohnya sudah. Wasyartu al-mukhassis yajuzu an yataqaddama 'alal masyrut. Dan syarat itu boleh dia ke depan dari masyrutnya. Contohnya tadi inzur tani akramtuka. Sekarang kita mengatakan akramtuka inzur tani. Nah, itu dikebalikkan. Fa idza qala in dakhaltad dara fa anta taliq. In dakhaltid dara, dakhalti anti ya, anta taliq di sini. Fa idza qala, kalau dia mengatakan in dakhaltid dara, jika engkau masuk ke dalam rumah, berkata kepada istrinya, fa anti taliq, maka engkau ditalak. Ya, maka di sini in dakhaltid dara fa anti taliq. Ya. Wa huwa mithlu anti taliq in dakhaltid dara. Ini maknanya sama dengan anti taliq in dakhaltid dara, cuma dia bolak-balik doang. Ya, itu contoh bolehnya dikedepankan di atas masyrutnya. Faminhu qauluhu ta'ala, di antaranya dalil yang lain adalah in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihin hatta yadhana hamlahun. Jika para perempuan yang kalian talak itu dalam keadaan hamil, ya, dalam keadaan mengandung, fa anfiqu 'alaihinna, maka berilah infak kepada mereka sampai mereka yadhana hamlahunna, sampai mereka melahirkan. Ini pembahasan tentang talak dalam surat At-Talaq. Nah, jadi beda antara in dakhalti ad-dara fa anti taliq dan anti taliq in dakhalti ad-dara. Bedanya di mana? Bedanya hanya dikedepankan masyrut di atas syaratnya. Itu saja bedanya. Ya, kenapa secara mana sama saja berdasarkan dalil surat At-Talaq ini. Ya, wal muradu bi jawazi taqaddum at-taqaddum fil lafzi. Yang dimaksudkan dengan dikedepankan di sini hanya dikedepankan dari sisi lafaz saja. Wa amma fil wujud al-khariji fa yajibu an yataqaddama syartu 'alal masyrut. Ya. Ini secara lafaz saja, ya. Karena kita lagi membahas dilalat al-alfaz. Al-khas itu di antara dilalat al-alfaz. Maka kita juga menyinggung pembahasan nahwu, ya, dari segi nahwu. Yang dimaksud di sini dikedepankan itu kedepankan dari sisi tulisan saja, dari sisi lafaz saja. Wa amma fil wujud al-khariji, adapun dari keberadaannya, fayajibu an yataqaddama syartu 'alal masyrut.
harus kita kedepankan syarat di atas masyrut. Fa idza qala in dakhaltid dar fa anti talik. Ya. Karena in dakhaltid dar fa anti talik. Jika engkau masuk ke dalam rumah maka engkau akan ditalak. Fala budda min taqaddumid dukhul hatta yaqa'at talaku. Maka harus terjadi dukhul dulu, harus masuk rumah dulu baru terjadinya talak. Ya. Jadi meskipun dibalik seperti itu, tapi secara hukum yang berlaku adalah harus terjadi dulu ad-dukhul sebelum terjadinya at-talaq. Enggak boleh antum tolak dulu baru dukhul misalkan seperti itu. Ya. Waqat taharah lis-shalah, atau contoh yang lain misalkan at-taharah lis-shalah. Harus ada taharah dulu baru ada shalah. Meskipun taharahnya kita kebelakangkan dalam penyebutan, tapi secara hukum taharah itu harus mengawali salat. Salat dulu baru taharah enggak mungkin. Au yuqarinuhu kastiqbalil qiblah fiha, atau dia bergandengan, contohnya istiqbalul qiblah, ya, menghadap kiblat ketika salat, datang bersamaan maksudnya. Wa yajuzu an yata'akhkhara asy-syartu 'anil masyrut. Dan boleh dia syarat itu dikebelakangkan dari al-masyrut. Sebaliknya ya, tadi yataqaddam 'alal masyrut. Ya. Li'anna al-mukhassisa sya'nuhu an yata'akhkhara. Ya, ini sebenarnya enggak perlu disebutkan ini karena memang hukum asalnya mukhassis itu adalah diakhirkan. Contohnya firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagi kalian wahai para suami, jika istri kalian meninggal, kalian mendapatkan setengah dari peninggalan istri kalian. Illam yakun lahunna walad. Kalau istri kalian tidak punya anak keturunan. Kalau punya anak beda lagi pembagiannya. Berarti di sini ada apa? Ada syarat. Apa syaratnya? Enggak punya anak. Ya. Fasyartu huwa adamul walad. Qasara istihqaqal azwaj nisfal mali ala halati adamil walad. Maka di sini dikasar dibatasi keberhakan suami untuk mendapatkan setengah harta tadi. Ya, ala halati adamil walad. Ya, jadi maksudnya maksur di sini apa? Nah, jika adamil walad, maka berhak dia mendapatkan setengah. Syaratnya apa? Adamil walad. Dan syaratnya berada di mana di sini? Belakang kan? Illam yakun lahunna walad. Ini berada di belakang kan? Masyrutnya mana? Nisfu. Ya, itu dia. Itu yang dimaksud dengan hukum asal dari syarat itu adalah diakhirkan. Yang namanya mukhassis itu ada di belakang. Fasyartu kemudian walaula hadza syart lastahaqal azwaju an-nisfa fi kullil ahwal. Kalau bukan karena adanya syarat adamu al-walad tadi, maka para suami istahaqqo, berhak mendapatkan setengah dalam setiap kondisi. Kalau tidak kita sebutkan ada kata illam yakun lahunna walad. Seandainya ayat ini hanya sampai azwajukum saja, maka suami dalam semua kondisi dia berhak mendapatkan setengah, entah ada anak atau tidak. Tapi di sini ada syaratnya. Ada syaratnya. Wa hadha an-naw'u min asy-syart huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha fi at-talaq wal 'itqi wa nahwihima. Jenis yang seperti ini, syarat yang seperti inilah yang dibahas oleh para fuqaha dalam pembahasan talak, dalam pembahasan pembebasan budak dan sebagainya. Ya. Jadi ini syarat dari segi tinjauan ilmu fikih, bukan tinjauan ilmu bahasa. Ini syarat yang seperti ini ya. Kalau syarat yang sebelumnya itu tinjauan bahasa. Contohnya misalkan al-itqu al-mu'allaqu ala syartin wa talaqul mu'allaqu ala syartin. Yaqulun man haula'i yaqul alladziina yaquluna huna al-fuqaha. Al-fuqaha yaqulun al-itqu al-mu'allaqu ala syartin. Al-itqu al-mu'allaqu ala syartin. Al-itqu artinya pembebasan budak. Mu'allaq ala syartin, terikat dengan syarat. Wa talaq al-mu'allaq ala syartin. Itu juga dikatakan talak itu mu'allaq ala syartin. Talak itu terikat dengan adanya syarat. Ya. Jadi pembahasan tentang syarat, bahwasanya syarat itu hukumnya diperbolehkan. Ya. Syarat dalam ibadah itu hukumnya diperbolehkan. Kecuali yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Baik. Ini dia pembahasan tentang 3 jenis dari al-mukhassisat al-muttasilah. Bahwasanya al-mukhassisat al-muttasilah itu ada 3. Yang pertama adalah al-istisna,
kemudian yang kedua asyarat, kemudian yang ketiga nanti at-taqyid bis-sifah atau al-muqayyad bis-sifah. Baik, sampai sini ada yang untuk menanyakan? Belum ada Ustaz, masih ngambang. Baik, merojah nanti kalau pas merojah akan ketahuan nanti. Ya, pas merojah biasanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi merojah lagi nanti. Baik. Nah, Ustaz. Baru setelah ini nanti kita ambil syarat jenis yang ketiga, yaitu al-muqayyad bis sifah. Setelah al-muqayyad bis sifah baru kita masuk mutlak dan muqayyad. Setelah mutlak dan muqayyad, pembahasan tentang ikhtilaful hukum as-sabab. Ya, pembahasan yang lumayan menguras pikiran. Ya. Nah, jadi makin kesini nanti akan makin sulit karena memang pembahasan dilalat al-alfaz ya, itu diantara pembahasan ummahat dalam usul fikih. Dilalat al-alfaz itu ada 10 dia. Kita baru ambil al-amr, an-nahyu, al-am. Sekarang kita lagi di al-khas, baru 4. Masih ada 6. Ada al-mujmal, al-muqayyad, dan seterusnya. Jadi ada 10 pembahasan dilalat al-alfaz yang harus kita tahu dasarnya. Adapun perinciannya tentu tidak kita ambil di syarah warakat ini karena memang tidak disebutkan di sini. Baik, kita cukupkan sampai di sini atau murajaah lagi nanti. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang selanjutnya. Jangan lupa di murajaah nanti. Kemudian ditanyakan yang kurang jelas. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.